Oke, halo teman-teman yang sudah hadir, Rafa sama Naufal Riyad. Baru dua orang ya ini. Nah, Naufal Riyad. Kita sambil tunggu yang lain dulu ya guys. Oh, off cam lagi dirimu Riyad. Ayo, Rafa, on cam dulu dong. Udah lama kakak nggak lihat kamu on cam nih, Rafa. Oke, Rafa yang selalu hadir tepat waktu. Oke, mantap. Apa cuman kita berdua doang nih hari ini guys? Si Wildan dia izin ya. Oke, gimana teman-teman? Satu minggu kalian masuk sekolah aman. Rafa gimana Rafa? Aman, Kak. Aman ya. Oke, kamu kelas berapa tuh? Lupa kakak. Kelas 9, Kak. Kelas 9. Wah, udah mau lulus ya. Iya. Rencana mau SMA atau mana nih? SMA, Kak. SMA. Oke, nice. Berarti nanti bakal ada UN. Apa? Ujian-ujian akhir gitu ya. Oke, kalau Riyad, Riyad udah SMA duluan ya. Ngomong, coba tes. Suaramu nggak kedengaran. Oke, di sini juga udah ada Naura Alma. Halo Naura. Udah di Indo lagi Naura. Udah balik? Udah Kak, nggak bisa on cam, on mic kah dirimu Naura? Kita mau tahu nih gimana liburannya nih. Udah dapat kelas pengganti belum Naura? Halo, Naura. Kayaknya nanti Kak. Oke, baiklah. Tunggu aja ya untuk kelas penggantinya. Oke, kalau Kak Dedi satu. Oke, teman-teman kita sambil tunggu sebentar yang lainnya. Sebentar guys. Ya, hari ini pertemuan ke keberapa ini guys? Ada yang tahu nggak? Kita pertemuan ke-13, 14 ya teman-teman. Jadi lesson ke-14 ini oke harusnya nanti udah mulai masuk ke apa ya? Ke pelajaran-pelajaran yang expert harusnya teman-teman. Tapi hari ini masih aman sih sebenarnya. Ini mana nih teman-teman kita yang lain kok baru tiga orang teman-teman. Oh, untuk kalian yang sudah hadir di sini, tolong dibuka dulu platformnya ya teman-teman. Biar kalian ke detect hadir. Yang buka baru si Naura sama Naupal Riyad. Oke, Rapa belum buka platformnya. Berarti buka platformnya dulu teman-teman. Oke, jadi kita tunggu sebentar sih guys. Harusnya takutnya nanti kakak kalau kita udah mulai apa ya? Mereka tinggal itu pembahasannya. Kita tunggu dulu sampai 2 jam 2 lewat 6 ya, 2 menit lagi. Kalau masih belum hadir nanti kita langsung gas belajar aja. Soalnya waktu kita juga nanti bakal habis kan 90 menit doang. Kalau kita tunggu lama nanti sayang gitu teman-teman. Ya sebelumnya kakak mau tahu dulu dong untuk Rafa, Naufal sama Alma ini, Naura Alma, kalian ada yang dibingungkan nggak untuk apa? Untuk materi-materi kita gitu? Atau sejauh ini masih aman? Rafa dulu, gimana Rafa? Aman, Kak. Aman ya? Oke, masih bisa diikutin untuk pelajaran-pelajarannya ya? Oke, halo.
Oh, ini Khairun Nisa ya. Iya. Tadi Kaila, tadi kakak kaget Kaila. Kok kakak lihat-lihat kan? Oh, ternyata di sini ada Kaila Khairun Nisa. Kakak ingat-ingat lagi ternyata lesson kemarin kamu udah ikut ya. Oke, nice. Jadi teman-teman, 1 menit lagi kita tunggu sesuai tadi perjanjiannya kakak. Kita tunggu sampai 2 lewat 6. Jadi teman-teman yang udah hadir di sini, tolong kalian buka platformnya dulu biar kalian kedetek hadir ya. Loginkan Algonovanya. Oke, sambil login, oke kakak cek dulu sebentar kakak share screen. Kaila Hoirun Nisha baru pindah ke kelas kita nih guys. Oke. Apip belum buka eh, si Nabila El Soliha belum. Oke, Latifah Naura sudah, Kaila sudah mantap. Oke, tinggal Apip nih yang sudah hadir di sini yang belum. Oke, teman-teman, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 14 ya. Udah hampir setengah dari perjalanan kita kalau dilihat dari sini. Ah, kita- dari 32 lesson kita sudah masuk ke 14 guys. Nah, jadi nanti oke, masih banyak yang harus kita pelajari teman-teman. Jadi kakak harap kalian kalau misal ada yang nggak paham, tolong tanyakan ke kakak teman-teman. Nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan guys. Oke, dan buat teman-teman yang misal ada kelas pengganti yang belum dapat, itu ditunggu saja. Karena kemarin kan bulan 12 itu banyak yang pergi liburan, banyak yang izin. Jadi permintaan untuk kelas pengganti itu lumayan banyak banget. Oke, aman. Ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum kita mulai, guys? Enggak ya? Oke. Jadi teman-teman, eh sebentar. Hari ini di lesson 14 kita akan belajar yang namanya kamus dan set di sini, teman-teman. Oke, kalau dengar kata atau baca kata kamus dan set, kalian apa nih yang pertama kali kalian pikirkan? Ada nggak? Atau mungkin sudah pernah dengar apa itu kamus, apa itu set nanti, teman-teman? Kamus itu apa? Pernah kalian menggunakan kamus saat belajar bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris, teman-teman? Ya itu kan biasanya ada guru-guru yang lumayan sewot-sewot, guru bahasa Inggris, saya bilang, kalau kamu nggak bawa kamus, besok kamu nggak ikut belajar gitu ya. Makanya kita harus ingat untuk bawa kamus. Nah, jadi sebenarnya sama halnya juga nih dengan apa yang bakal kita pelajari di pemrograman ini, teman-teman. Jadi kita lihat dulu seperti apa. Sebelumnya suara kakak terdengar jelas, guys. Tolong dikonfirmasi dulu. Satu Jelas, orang. Kak. Oke, nice, thank you, Kaila Khairun Nisa. Oke, jadi coba kita lihat. Di sini kita diskusi dulu tentang pada perpustakaan sekolah meminta bantuan untuk mendigitalkan katalog buku karena mereka harus melakukannya sejak lama. Oke. Dan Orde Baru mencakup program untuk satu katalog lokasi buku di perpustakaan dan menampilkan informasi referensi tentang buku dan rekomendasi buku oleh penulisnya dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman kalau di perpustakaan kan kalau kalian pernah pernah harusnya pernah ke perpustakaan semua ya. Kita tuh ada misal lemari untuk buku bahasa Indonesia, lemari untuk buku matematika ya perhitungan-perhitungan. Itu kan ada lemari khusus ya kan nggak yang mereka buat itu secara random acak itu biar kita gampang carinya. Misal si Kaila mau pergi cari buku fiksi. Nah, dia pergi ke lemari fiksi gitu kan. Di situ banyak lemari-lemari fiksi. Nah, sama halnya nanti dengan si ini teman-teman, si kamus ya. Jadi contohnya di sini tulis program yang meminta judul buku dan mencetak lokasinya di penyimpanan perpustakaan mana gitu. Misal di apa nih di Dark Nose ini berarti baris ke-7 rak 6. Nah, itu kan kita udah tahu nih. Misal di sini ada kumpulan rak buku 1,
2, 3, 4. Misal, tadi misal kita mau cari cerpen. Nah, itu ternyata dia di rak 2, baris keberapa gitu. Nah, itu udah ada urutannya biar orang-orang yang datang ke perpustakaan itu gampang dalam cari bukunya, teman-teman. Oke, kita lihat dulu di sini. Di sini berarti dia menggunakan yang namanya if else, teman-teman. If elif gitu ya. Jadi misal pilihan pertama dengan operator kondisional. Jadi keuntungannya kesederhanaan solusi. Mungkin yang menjadi kekurangannya di sini, ini masih contoh apa ya? Contoh jawaban yang belum menggunakan kamus tadi ya teman-teman. Nah ini dia menggunakan operator kondisional. Jadi masalahnya apa? Jadi semisal nanti si Rafa memiliki 1.000, 5.000 buku, nah itu kan akan sangat berpengaruh ke kode yang dibuat. Masa nanti kita akan membuat elip sebanyak 5.000 kali ya teman-teman? Nah itu kan nggak mungkin. Kalaupun mungkin itu sangat boros ini ya, storage ya. Sangat-sangat boros storage. Harus 5.000 kali kita buat elip. Nah itu juga kalian pasti capek itu teman-teman. Nah, terus kecepatan operasi. Jadi, kenapa operator kondisional ini dibilang kecepatan operasinya sangat kurang? Karena kenapa, guys? Dia bakal cek satu-satu dari awal gitu. Nah, cek satu-satu. Jadi kalau kita punya 5.000 buku, masa harus dicek dari satu dulu? Misal kamu ternyata buku yang kamu cari itu urutan ke 5.000 di operator kondisionalnya. Berarti kan itu akan makan banyak waktu yang cukup lama ya teman-teman. Nah, itu jadi kekurangan dari si kalau kita menggunakan operator kondisional. Nah, operator kondisional ini sebenarnya hanya bisa digunakan atau rekomendasinya itu digunakan hanya untuk eh, kode-kode yang singkat aja atau kode yang tidak kompleks. Nah, misal cuma ada 6 buku, mungkin bisa kamu buat operator kondisional. Tadi yang kakak bilang kalau ada 5.000 buku atau 100.000, kalau di perpustakaan kan bukan yang isinya 20 buku doang kan. Apalagi Gramedia kayak semacam itu, nah itu bisa ratus ribuan jenis buku ya. Nah, ini nggak mungkin kita buat elif, if else elif sebanyak itu ya teman-teman. Maka itu menjadi kekurangan dari si operator kondisional. Nah, di sini ada pilihan dua dengan daftar. Nah, apa yang menjadi keuntungan? Jika buku baru datang, ini dapat dengan mudah ditambahkan ke database. Nah, jadi di sini udah ada beberapa buku nih. Ada 3 buku. Pertama, The Wine in the Willows. Nah, The Knight of the Round Table, The Drought Nose. Nah, misal si Riyad mau menambahkan satu buku. Misal buku judulnya eh, Sangkuriang, misal gitu kan. Otomatis nanti dia bakal ngisi di sini ya, teman-teman. Nah, bakal ngisi di indeks ketiganya. Nah, dan seterusnya nanti dengan kalau setiap kita eventnet atau kita tambahkan itu akan ada di belakangnya, teman-teman. Nah, di belakangnya secara terus-menerus. Oke. Kalau yang menjadi keuntungannya pertama volume program jelas. Ini kalau dibanding dengan operator kondisional yang tadi, ini akan lebih ringan untuk storage-nya. Oke, terus yang menjadi kekurangan dari daftar ini apa? Pertama, penting untuk memastikan bahwa angka di daftar benar-benar konsisten. Jika menghapus sebuah buku dan lupa menghapus lokasinya, maka seluruh database akan rusak. Oke, ini artinya bisa kita hapus yang si The Knight of the Round Table ini. Ini kan berarti si indeks yang ini bakal kosong ya, teman-teman. Akan diisi dengan ini. Jadi itu akan keliru tuh. Ternyata si The Drawnose itu bukan di rak satu. Nah, dia aslinya di rak 2, cuman karena di rak satu kosong, dia ngisi-ngisi ke situ. Jadi, nah itu yang jadi kekurangannya teman-teman untuk si daftar. Nah, seperti ini. Untuk kodenya if title inbox for i in range panjang buka. Nah, ini untuk kode sederhananya aja teman-teman. Di sini masuk nih ke pembahasan kita hari ini. Jadi,
Ada pilihan ketiga, dia menawarkan dengan kamus, guys. Nah, Python memiliki kamus struktur khusus untuk menyimpan pasangan elemen. Ini memungkinkan Anda untuk mencocokkan elemen tanpa mencocokkan nomornya. Oke. Contohnya seperti apa sih kamus itu, teman-teman? Misal nih, ada namanya apa ya? eh, Bola misal. Di sini bola, lalu kata kuncinya apa? Misal bulat. Nah, jadi dia satu nama yang memiliki value atau kata kunci. Nanti coba kita lihat dulu di bawah ya. Contohnya misal seperti ini nih. The window in the willows. Nah, berarti ini kan buku nih, judul buku. Dia langsung aja di baris 10 rak 3. Nah, jadi kita tinggal panggil si namanya aja, guys. Dia bakal tunjukin kita dia di baris keberapa dan rak berapa. Nah, itu kan lebih gampang ya daripada tadi yang ada beberapa kekurangan dari misalkan menggunakan daftar dan operasional kondisi. Tapi ini nggak usah kalian bingungkan dulu karena nanti akan lebih jelasnya kalau kita belajar lagi di slide-slide selanjutnya, teman-teman. Intinya, kalau si kamus ini ada kunci dan ada value-nya, teman-teman. Kalau misal kalian menggunakan kamus bahasa Inggris kan, kalian harus lihat dulu. Misal awalan eh, huruf dari kata yang pengen kalian lihat itu kan misal B. Nah, itu kan kalian lihat di sampingnya, teman-teman, ada huruf A, B, C, D, E sampai Z kan. Nah, misal B, kalian buka yang B. Nah, di situ misal mau cari book. Nah, itu urutannya B baru O, O, O sama K gitu kan. Itu kuncinya yang di samping itu, teman-teman. A sampai Z itu jadi kuncinya dia. Nah, itu kan berurutan tuh. Kita nggak bingung lagi. Misal kamu cari kata apa ya? Kata champion. Nah, kalau dia nggak buat misal C, kuncinya C itu kita nggak tahu dia di halaman berapa, halaman keberapa gitu. Kalau nah sekarang dia sudah kasih tuh kuncinya di depan di samping kamus kita ada huruf C. Nah, kita tinggal cari huruf C, lalu kita cari yang si kata champion. Gitu aja, teman-teman. Sesimpel itu sebenarnya untuk kamus. Oke. Nah, misal di sini untuk books di sini dia punya uh, di sini, teman-teman, dia berarti menyimpan di variabel books. Nah, itu ada kamus. Berarti pertama, the wine in the willows. Nah, di baris 10 rak 3. Nah, berarti dia pakai slash gini ya, teman-teman. Nah, berarti ini namanya dan ini key-nya, kuncinya ya. Oke. Untuk keuntungannya apa? Kesederhanaan solusi, kecepatan operasi, dan data mudah ditambahkan dan dihapus. Jelas kalau kita udah hapus namanya berarti si key-nya itu sudah otomatis kehapus, guys. Nah, jadi itu gambaran berawal apa yang dimaksud dengan kamus ya, teman-teman. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum kita mulai belajar kamus? Kaila, Rafa, Naupal, Naura, Apip, sama Brilian, ada yang mau ditanya dulu? Aman? Oke, coba kita lanjutkan ya. Oke. Vera, apa sih itu daftar, guys? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat apa itu daftar? Daftar. Ayo, daftar. Jangan pendaftaran ya, daftar. Ada yang ingat nggak daftar? Ayo guys, dijawab kalau ada yang tahu. Nah ini, daftar adalah struktur untuk menyimpan berbagai jenis data dengan cara yang tertata dengan baik. Misal, ada daftar nama siswa Python Pro. Nah, 147 misal. Ada Rafa, Naupal, Kaila, Naura, dan yang lain-lain gitu. Seterusnya itu kan daftar nama ya. Jadi daftar itu struktur untuk menyimpan berbagai jenis data dengan cara yang tertata dengan baik. Nah, seperti yang sudah kita ketahui guys, untuk daftar itu sendiri dia akan menggunakan yang namanya indeks. Indeks itu dimulai dari angka
nol. Nah, iya, indeks pertama dimulai dari nol, satu, 2, 3, dan seterusnya, teman-teman. Oke, itu jangan lupa. Misal nanti ditanya indeks ke satu isinya berapa? Indeks ke satu. Nah, jangan indeks satu ya. Kalau indeks satu, 176. Kalau urutan satu berarti yang 181 ini ya. Oke, itu untuk daftar, teman-teman. Kita cek lagi. Nah, di sini ini udah kakak praktekkan juga kemarin. Kayak oke atau belum ya di kelas kalian ini. Ada beberapa cara untuk menambahkan. Oke, ada chat kah, guys? Chat beda sama kamus, Kak. Oke, nanti akan lihat perbedaannya, Naura, apa yang menjadi bedanya mereka. Sebentar. Kakak stop share ya. Kakak buka ini dulu. Mana ininya? Ada perbedaannya. Cuman nanti ya hampir-hampir sama lah untuk set dan kamus. Nah, jadi kalau untuk si daftar tadi ya yang udah kakak ajarkan, contohkan ke kalian kemarin teman-teman. Misal, oke, ini apa nih? Misal tadi contohnya dari daftar. Nah, misal kita sudah punya daftar nih guys. Daftar awal misal Smith, Person, sama Longdon gitu ya. Nah, kita pengen tambahkan si studennya ke dalam gitu. Tinggal menggunakan student event doang, teman-teman. Student dot event apa sih gimana cara nulisnya nih? Eh Append gitu ya. Oke, terus apa siapa yang mau kita tambahkan, teman-teman? Nah, jadi dia bakal ada di urutan belakangnya, guys. Misal kita tambahkan si Rafa. Kita print student ya. Print student. Nah, ini. Nah, di sini ada si Rafa udah masuk ke belakang, teman-teman. Jadi itu untuk menggunakan si uh, nge-add lah hitungannya atau menambahkan data ke daftar kita, teman-teman. Oke, nah ini udah dibahas minggu kemarin. Biar kita nggak terlalu lama muter-muter di sini, coba kita cek lagi. Oh, ini untuk sort itu untuk mengurutkan dari yang terkecil. Kalau event jelas menambahkan. Lalu for mark in mark berarti kita mau cari gitu ya, atau mau buat looping ini teman-teman. Ya, looping for gitu. Nah, ini udah juga. Jadi kita bahas dulu untuk yang topik pertama baru itu tentang kamus ya teman-teman. Jadi tadi kata si Naura, dia bertanya kamus sama dengan Setga. Oke, mungkin bisa dibilang sama, tapi ada juga yang menjadi perbedaan mereka ya. Pertama, untuk secara umum semua tugas perpustakaan adalah mengatur penyimpanan pasangan elemen. Nah, buku, penulis, buku, lokasi ya. Jadi ada pasangan-pasangannya yang menjadi key-nya dia atau kuncinya dia biar kita lebih gampang dalam menemukan atau mencari sesuatu gitu teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, di sini kamus adalah kumpulan pasangan kunci dan nilai yang tidak diurutkan. Berarti ada eh, value sama key-nya teman-teman. Oke, contohnya seperti apa di sini? Kalian lihat. Berarti di books ini, variable books, nah intinya yang kamus ini yang ini guys. Ini. Nah, berarti misal value-nya nilainya puisi. Nah, kunci dia apa? The Seven Seas. Oke. Terus ada dongeng. Ini kuncinya apa? The Knight of the Round Table. Jadi tinggal dilihat saja nih nanti. Kalau semisal kita mau mencari puisi, dia bakal tunjukkan The Seven Seas. Atau kita cari The Seven Seas itu, dia bakal tampilkan puisi seperti itu, guys. Jadi makanya dibilang kamus itu dia punya nilai sama key-nya ya. Nah, jadi kamus itu udah pasti berpasangan, teman-teman. Nah, kalau Rafa punya cewek berarti saya bilang kamus tuh. Kuncinya di ceweknya Rafa. Nah,
Misal, mendapatkan elemen dengan kunci. Misal, genre kita masukkan, input. Jadi kita tinggal lihat ininya aja teman-teman. Jadi kalau kita pengen mendapatkan elemennya atau nilainya, itu kita panggil kuncinya saja guys. Nah, namanya juga kunci ya teman-teman. Kalau kita pengen membuka sesuatu, berarti kita harus buka dengan kuncinya seperti itu kira-kira. Oke. Nah, di sini ternyata bisa juga kita buat kuncinya itu angka teman-teman. Nah, angka di sini dia buat kan integer ada kuncinya 5, 3, 7. Nah, kalau 5 nanti kita ini cari akan ada the gold bug, lalu the jungle books, baru the three musketeers gitu ya. Nah, pertanyaannya di sini, berapa pasang ada di kamus? Coba dari book yang ini, berapa pasang nih, teman-teman? 3. 3, oke. Buat daftar semua kunci. Daftar semua kunci. Apa saja, teman-teman? Semua kunci yang ada di sini. Tadi yang kakak bilang. Yang 5, 3 sama 7 ya, Kak? Hmm, oh iya, nanti kita lihat. Buat daftar semua nilai, apa saja? Oke. Kalau tadi kata si Kaila 537 itu sebagai kunci, berarti otomatis kalau yang semua semua nilai atau value, the gold bar, the jungle book, dan the three musketeers itu ya. Oke, kalau dia tanya berapa eksemplar buku Three Musketeers yang ada di perpustakaan, eksemplar ini seperti apa? Mungkin coba kita lihat dulu value ya, mungkin ya. Nah, ini. Oh, ternyata kebalik malah ya. Buat daftar semua nilai. Tadi kalau di sini dia bilang nilai yang di awal ya. Terus ada kunci di sini. Oke, mungkin bisa dibolak-balikkan juga ya, tergantung perspektif masing-masing mungkin. Nah, jadi di sini ada daftar semua kunci dan daftar semua nilai. Kalau kita cari books among the three musketeers, berarti dia akan menampilkan eksemplarnya itu 7 ya. Lihat dari pasangannya itu teman-teman. Berarti nanti kalau kita cari di sini kita masukkan angka 7, yang keluar berarti the three musketeers itu ya. Nah, oke tergantung pasangannya teman-teman. Oke. Nah, untuk mengimplementasikan proyek katalog digital, kita harus mampu untuk menyelesaikan tugasnya nih. Pertama, apa yang harus bisa kita buat? Otomatis kita harus paham cara membuat kamus, dapatkan elemen dengan kunci, dan cetak seluruh kamus, semua kunci atau semua value-nya. Terus, kita harus juga bisa menambahkan data baru dan menghapus data yang tidak perlu. Oke, pertama tambahkan dan hapus kunci, lalu mengubah nilai kunci, dan menyortir mencari data yang dibutuhkan. Oke, memeriksa ketersediaan kunci, iterasi melalui kamus di for looping. Jadi kita pelajari satu-satu, teman-teman. Nah, dia bilang di sini, guys, buatlah program untuk mengecek ketersediaan buku di perpustakaan. Oke, mengecek ketersediaan buku di perpustakaan. Sebentar, teman-teman. Oke, pertama program harus bisa apa? Program harus bisa cetak daftar semua buku yang buku dan minta memasukkan judul bukunya. Oke, dan tentukan apakah buku ini tersedia. Jika ya, maka cetak jumlah salinan yang tersedia. Jika tidak, keluarkan pesan kesalahan. Oke, jadi cetak daftar semua buku dan minta memasukkan judul buku. Oke, kita lihat dulu. Pertama, kita akan membutuhkan alat ini. Pertama, Booksdig. Berarti untuk kamusnya ya, teman-teman. Yang ini. Yang ini. Jadi, dik ini buat kamus ya, guys. Nah, untuk implementasinya yang di bawahnya ini, mendeklarasikan kamus kosong dan mendeklarasikan kamus dengan kunci. Kalau kamus kosongnya yang ini, guys. Nah, lalu Books Atlas of the World sama dengan 5 menambahkan pasangan nilai kunci. Oke, caranya berarti tinggal kita buat Books of the World, lalu kita tambahkan kuncinya berapa gitu ya. Dan print books, mencetak seluruh buku atau mencetak seluruh kamus.
Oke, kalau yang ini cari kemunculan kunci di kamus. Tinggal kita masukkan kuncinya atau value-nya, baru in the box. Berarti nanti dia bakal cari apakah ada di dalam kamus kita, teman-teman. Nah, kita tinggal buat nama bukunya apa, lalu dia cek ke kamus kita, ada nggak di situ atas nama buku The Snow Queen. Nah, kalau ada berarti dia bakal tampilkan atau mengembalikan benar atau salah, true or false saja nanti, guys. Oke, coba kita lihat dulu kodenya. Nah, sebentar ya. Coba kita jalankan ini dulu, kita lihat bareng-bareng seperti apa nih maksudnya. Jadi pertama dia buat book book itu ada tiga berarti di sini teman-teman. Ada tiga kamus atau ada tiga pasangan. Pertama Kim dengan value atau nilai 6, The Old Man on the Sea 8 dan Treasure Island itu 4. Oke, print in stock bookcase. Oke. Nah, wish input masukkan judul buku yang kalian inginkan. If wish in books, print tinggalkan book wish salinan. Oke, sebentar kita cek dulu. Masukkan judul buku, misal Kim. Oke, ditinggalkan 6 salinan. Oke, berarti value ini sebenarnya teman-teman, kunci ini dia bisa saja apapun yang berhubungan dengan bukunya, nggak yang harus misal kalau yang ini kan salinannya berarti si Kim berarti salinannya ada 6. Kalau si The Old Man and the Sea itu ada 8, Treasure Island itu ada 4 salinan. Jadi ini yang menjadi pasangan gitu ya. Judul sama salinannya sisa berapa. Oke, intinya ada pasangannya ya teman-teman. Boleh kalian pasangkan dengan apapun gitu ya yang berhubungan dengan bukunya. Jadi kalau semisal kita masukkan nama buku lain, misal apa ya, Avengers gitu. Gimana nih Avengers ya? Dia bilang buku tidak ditemukan karena dia cek di sini. If wish in the books berarti dia lihat wish wish ini kan yang kalian masukkan ya. Jadi ada nggak di buku? Kalau ada, print tinggalkan buku wish. Nah, kalau semisal else berarti ini salah ya. Kalau ini tidak ada, ya kan jalankan else-nya. Ini operasional biasa ya. Jadi ini yang bakal dicetak teman-teman. Oke, seperti itu untuk gambaran gimana kita cara mencari value-nya. Bisa juga nanti kita masukkan eh, jumlah salinannya gitu ya. Tapi itu kan nggak masuk akal masa kita tahu salinannya, kita nggak tahu bukunya berapa kan. Jadi kita cari bukunya aja lalu kita cek si kuncinya atau si value-nya gitu ya. Contohnya buku Kim itu sisa 6, The Old Man and the Sea itu sisa 8, Treasure Island itu ada 4. Itu kira-kira teman-teman. Untuk penggunaan kamus. Oke, kita lihat dia ada tambahan soal lagi di sini. Lengkapi program sebelumnya dengan opsi untuk mengembalikan buku dari repositori atau penyimpanan. Selain itu, program harus, oke. Pertama, minta pembaca untuk memasukkan jawaban atas pertanyaan, apakah Anda ingin mengambil ini? Jika iya, kurangi jumlah salinan yang tersedia. Oke, kita lihat dulu di sini. Di sini teman-teman. Ini dia berarti buat eh, counter ya. Dia buat counter di sini. Jadi kita baca dulu. Misal pertama katanya di sini teman-teman. Eh, Ketersediaan kamus kita ada 3. Ini 4 ya. Ada 3 teman-teman. Ada tiga buku yang ada di kamus kita atau di penyimpanan kita. Pertama Kim, The Old Man on the Sea dan Treasure Island. Jadi in stock berarti kita kalau yang ini kan print buku ya yang ada di stok kita ya. Oke, itu seperti biasa. Lalu kita wish input. Oke, di variabel wish kita menginputkan judul buku yang kita inginkan. Oke, jadi di sini ada operator kondisional bersarang, guys. Kalau kalian masih ingat, nah operator kondisional bersarang.
If buku yang kalian inginkan ada di dalam kamus kita, berarti kita bakal print, tinggalkan buku, misal Kim, nah dan salinan gitu ya. Lalu kita take input apakah Anda ingin mengambil. Kalau semisal ya, kita bukunya itu salinannya kita kurangi satu lalu dicetak lagi tuh. Contohnya seperti apa ini kakak jalankan. Misal Kim, di sini kan awalnya ditinggalkan 6 salinan. Nah, apakah Anda ingin mengambil satu atau mengambil ya intinya kalau kita mengambil ya cuma satu gitu. Misal if take iya, berarti buku otomatis salinannya akan berkurang kan? Nah, iya. Oke. Oh, iya doang ya. Cuek banget. Kim. Iya. Oke. Nah, ditinggalkan 5 salinan. Seperti itu. Jadi karena ini teman-teman. Nah, ini. Oke. Nah, tinggal kalau semisal ini kita ganti plus satu misal. Iseng-iseng berhadiah plus satu ini akan jadi salinannya 7 ya. Nah, ini kita ganti dulu. Apakah Anda ingin menambah? Oke, sebentar. Apakah Anda ingin menambah buku? Nah, kalau misal iya, pakai Kim misal, iya. Nah, berarti ditinggalkan 7 salinan. Udah sesimpel itu aja, teman-teman. Nah, tinggal plusnya counternya kan emang seperti itu ya. Nah, yang ini. Oke, berarti book wish-nya itu book wish di plus satuin. Nah, udah sesimpel itu aja, guys. Coding itu nggak ribet ya, teman-teman. Oke, kalau dikurang ya udah dikurang ya menggunakan operator seperti biasa aja. Nah, kalau yang if else ini kan kalian sudah tahu ya. Semisal booknya tidak ada di dalam ini kita tambahkan print. Oke, print. Eh, tolong jangan cari cari yang nggak ada. Nah, ini misalnya ya. Misal si Riyad masuk ke perpustakaan. Nah, ternyata dia cuma ini bukan yang mau baca buku, dia cari Python. Akan ada pesan buku tidak ditemukan, tolong jangan cari yang nggak ada gitu ya. Sesimpel itu ya teman-teman. Jadi kalau ininya nggak terpenuhi if-nya, ini yang bakal dijalankan. Seperti itu guys. Oke, ada yang mau ditanya dulu teman-teman? Ada yang mau ditanya dulu? Sampai sini dulu? Atau kalian sudah paham? Jangan nanti kalian nggak ada bertanya dan nggak paham itu teman-teman. Itu yang bahaya tuh. Oke, intinya sesimpel itu aja sih. Untuk buku ini kakak lanjutkan menjelaskan dulu sedikit lagi, baru nanti kita bakal mengerjakan tugas. Nah, nomor 2, daftar genre yang tersedia ditampilkan di layar. Kemudian pengguna meminta genre yang diinginkan. Oke, berarti tulis program untuk merekomendasikan buku berdasarkan genrenya. Berarti yang jadi key-nya, yang jadi kuncinya itu genrenya ya. Nah, jika genre yang dimasukkan ada di daftar, cek nama buku yang sesuai. Kalau tidak, genre tidak ditemukan. Sama halnya seperti yang tadi ya. If if genre in books, in film misalkan, baru kita tampilkan tuh print kan. Kalau else berarti genre tidak ditemukan. Sesimpel itu aja sebenarnya guys. Nah ini, wow ini lumayan banyak untuk Hewi Poah. Teman-teman, kalian tahu aksen-aksen ini? Misal, coba kita lihat dulu. Nah, di sini ada beberapa books di kamus kita ya. Oke, books. Oke, ganti dulu. Jangan books terus lah. Ah, books aja deh. Nah, misal ada pertama di sini genrenya detektif. Nah, nanti akan ditampilkan Sherlock Holmes apa ini. Terus kalau genre petualangan, The Lord of Rings, fiksi itu Harry Potter, humor itu Three Men in Boat. Nah, jadi kita pilih salah satu dari yang ini teman-teman, genrenya apa gitu ya. Misal kita jalankan. Pilih salah satu atau masukkan genre. Nah, masukkan genre dulu. Misal kita pilih fiksi.
Nah, rekomendasikan Harry Potter. Nah, udah segitu doang teman-teman. Kalau yang ini, Landbooks ini guys, dia menghitung berapa jumlah yang ada di sini teman-teman. Berapa jumlah kamusnya. Nah, paham? K dan kan bisa dibilang ini kan satu nih hitungannya nih. Satu pasang itu dihitung satu ya. Berarti di sini ada empat teman-teman. Nah, benar? Jadi kalau misalkan di sini kita tambahkan, oke, kalau semisal nanti ada tugas disuruh untuk menambahkan ke dalam buku atau ke dalam kamus, tapi tambah manual ya teman-teman, kalian harus pakai koma di sini. Di sini teman-teman, koma, lalu tambahkan misal apa ya, genrenya komedi, misal komedi, komedi. Terus apa kita buat ya? Sebentar. Di sini kita tambahkan misal oke mensrea kalau kalian kalau kalian tahu kasus mensrea guys. Nah, misal ini kita print. Nah, sekarang ada 5 genre ya. Nah, terus karena di sini udah ada 5 pasangan, teman-teman. Oke, di sini ada 5 pasangan ya. Oke, jadi uh, dia bakal, nah ini print pilih salah satu dari 5 buku genre. Nah, di sini ada guys. Oke, kalau yang lower ini kan kalian sudah tahu ya. Semua inputan itu baik dia kapital itu bakal uh, kecilkan semua huruf kecil semua jadinya ya. Nah, sesimpel itu untuk books. Jadi intinya yang kita pelajari hari ini kamus itu pasangan value dan kunci teman-teman. Pasangan value dan kunci yang dihitung jadi satu gitu. Nah, misal cewek dan cowok jadi satu ya itu bisa dibilang kamus tuh guys. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini teman-teman? Ada yang mau ditanya dulu? Kaila, Rafa, Naufal, Naura, Afif, Lilian, Rajif. Oke, paham? Kalian paham nggak guys? Gampang kok harusnya ya. Paham nggak teman-teman? Oke, jadi eh, sebelum nanti kita mengerjakan, mengerjakan, kakak jelaskan tentang set. Nah, di sini kita mengerjakan tugas dulu teman-teman tentang si perpustakaan ini guys. Tadi ada 6 6 tugas doang di sini sama bintangnya. Coba kalian kerjakan dulu. Kakak kasih waktu teman-teman. Jadi dibaca perintah tugasnya. Berapa menit nih kakak kasih waktu? Sekitar 20 menit guys. Berarti sampai 3 lewat 5 ya. Oke, seperti biasa kalau mengerjakan itu di share screen teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu, tanyakan sekarang sebelum kita memulai mengerjakan. Nah, seperti itu. Di share screen ya. Rafa, Makai, Naufal. Mana nih guys? Share screen semua ya. Share screen. Oke, Kaila, mantap. Dikerjakan teman-teman.
Oke, nomor satu kakak bantu. Berarti yang tidak dicentang itu pasangan kunci dan nilai diberi nomor mulai dari nol. Oke, itu yang tidak dicentang. Lalu pasangan kunci nilai di kamus dapat diurutkan. Nah, itu yang tidak dicentang ya. Selain itu dicentang. Ayo guys, mana versinya teman-teman? Come on, ayo dong. Rafa, Naupal, Kaila doang nih yang servis. Apip, oke mantap. Kak, punya saya nggak bisa disubmit, Kak. Oke, Rafa kakak cek dulu. Oke, sebentar ya. Sebentar Rafa, kakak cek dulu dari sini ya. Oke, sini. Rafa. Oke, coba kamu refresh, Rafa. Oke, lanjutkan. Nih Kak. Oke, aman.
Kak, ini kenapa ya, Kak? Nomor tiga kakak kirim jawabannya ke room chat ya. Tadi kakak ngomong ternyata nggak on. Tadi kakak jelaskan perasaan ke Kaila, kakak nggak on mic tadi. Kakak coret-coret doang ya. Jadi tadi permasalahanmu Kaila yang titik duanya itu ya. Kata kuncinya titik dua baru pakai tanda petik lagi seperti itu. Ya, Kak. Oke. Nomor tiga teman-teman, cara add-nya itu yang books, The Foo, dan The Adventure of Robinson Crusoe itu kan. Nah, dia katanya kan menambahkan dua buku ya. Nah, itu yang kakak kirim. Dilanjutkan dulu ya, guys.
Kak, ini kok gak bisa ya, Kak? Oke, siapa nih? Apip. Afif, Kak. Oke, Apip sebentar. Mana nih yang kamu sebentar ya? Kakak cek dulu ya. Books. Oke, King It. Oke. Oh ini, printnya dimajuin ke depan sedikit. Ya, dua spasi mungkin. Nah, oke, centang. Oke, Kak. Oh, iya, itu karena if kan, levelnya harus dibedain ya. Oh iya, Kak. Makasih, Kak. Oke, aman Pip, santai. Teman-teman, kita mengerjakan sampai 3 lewat 5 dulu ya. Baru semua stop share, kakak jelaskan, baru kita lanjut lagi mengerjakan nanti. Oke guys, mungkin bisa stop share dulu semua teman-teman. Sekalian kakak jelaskan yang nomor 4-nya seperti apa ya. Oh ini Rafa udah bagus nih Rafa. Opal lihat. Kakak bantu stop share dulu ya. Teman-teman fokus ke kakak lagi dulu sebentar. Kakak akan menjelaskan set dan bantu kalian dulu yang nomor 4. Oke, sebelum kakak lanjutkan ke set, jadi untuk yang nomor 4 itu seperti ini ya guys. Kita kan punya author ya. Dengan kata kunci itu nama belakangnya ya. Jadi surname. Nah, berarti surname ini dia meminta atau menyimpan nama belakangnya siapa. Oke. Kita inputan nama belakang kita simpan di variabel surname. If surname in author, jika si surname ini ada di author, berarti print biografinya. Nah, biografi author surname. Berarti ininya nanti dia print semua ya. Lalu else berarti penulis tidak ditemukan ingin menambahkan kalau ini eh, if bersarang di else aja ya biar dia looping atau dia ulangi terus teman-teman. Oke, itu untuk nomor 4. Mungkin kalian bisa screenshot boleh biar nanti langsung kalian kerjakan. Oke. Nah, kalau sudah teman-teman, kakak jelaskan dulu. Oh, udah tadi. Nah, coba di screenshot dulu. Kakak hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, jadi karena tadi di awal kakak bilang kita akan mengerjakan lagi mempelajari topik baru kamus dan set. Nah, set itu apa sih? Kalau kamus kan tadi kita sudah tahu itu pasangan ya, berpasangan gitu. Kata kunci dan value. Kalau set itu teman-teman, coba kita lihat di sini. Nah, contohnya ada manajemen perpustakaan ingin memperkenalkan fungsi untuk menganalisis profil pembaca. Dengan begitu, setiap pembaca akan dapat melihat penulis unik yang bukunya telah dibaca, jumlah penulis unik, dan seberapa mirip seleranya dalam sastra dengan pembaca lain, dan rekomendasi penulis baru. Nah, misal di sini ada kartu elektronik pembaca menyimpan data buku yang dibaca selama sebulan dalam format judul buku dan nama belakang penulis ya. Ini judul buku, ini nama belakang penulis.
Oke, kalau kalian lihat di sini teman-teman, ada dua si Kipling di sini guys. Ada dua Kipling ya, sama ada dua Faulkner. Nah, ada dua nama belakang penulis ya. Kita lihat dulu teman-teman. Jadi, tulis program yang menampilkan daftar penulis yang karyanya telah dibaca di bulan terakhir. Oke, berarti ya sesimpel uh, author, read card value, lalu print daftar penulisnya siapa aja. Nah, for author in author, print author. Jadi tinggal kita ini aja masukkan aja siapa aja penulisnya gitu ya untuk red card value-nya. Nah, berarti kita ambil dari si reader card ini kita ambil value-nya aja, guys. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, set ini apa sih? Coba kita lihat dulu. Nah, kalau kalian lihat di sini teman-teman, nama uh, R. Kipling dan W. Faulkner itu diulangi dua kali ya di daftar. Berarti di sini udah ada satu. Nah, ini ada B2. Nah, program ini tidak nyaman untuk bekerja dengannya, makanya kita mempelajari tentang set, guys. Jadi set itu adalah elemen unik yang tidak terurut. Jadi semisal ini, coba kalian lihat di sini teman-teman. Kalau untuk menyimpan setnya itu ya set kosong seperti biasa, seperti dik tadi untuk mendeklarasikan kamus kosong. Kalau set itu teman-teman simpelnya, misal ada angka 123 123. Ini kan berulang ya. Yang satu berulang dua kali, yang dua juga, dan yang tiga juga. Berarti kalau kita ambil yang unik ya, berarti number set my list itu yang di print bakal 123 aja teman-teman. Nah, jadi sesimpel kita mengambil misal A, B, C, C, B, A, C. Nah, ini kan ada A-nya dua kali, B-nya dua kali, C-nya ada tiga kali. Berarti kalau kita set, berarti yang di print cuman A, B, C doang guys. Diambil yang unik doang. Gitu. Membuat set yang berisi elemen unik dari struktur data yang lain. Jadi teman-teman untuk set itu intinya dia mengambil set elemen unik yang tidak terurut. Nah, jadi misal ada 5 kali muncul, dia bakal mengambil satu doang guys. Nah, satu yang sama doang. Misal yang sama itu ada 4 kali muncul, berarti dia print satu doang nih teman-teman. Oke, untuk set itu aja mungkin set di Python setara dengan set di matematika juga teman-teman. Pertama kita perlu menambahkan dan menghapus elemen ke set, dapat iterate melalui elemen set dengan menggunakan for loop, dan kita dapat memeriksa apakah elemen termasuk dalam set atau dengan menggunakan in. Nah, kalau di sini ada daftar penulis S. Hawking, Henry, Scott, dan Bradbury. Nah, keduanya telah membaca O. Henry, Bradbury, dan Hawking. Oke, coba kita lihat dulu. Pertama, program ini membandingkan kartu pembaca dua siswa, Andrew dan Mary, dan menampilkan nama penulis yang karyanya setidaknya salah satu siswa atau keduanya telah membaca, dan Andrew dan Mary telah membaca atau hanya satu siswa yang membacanya. Jadi sesimpel ini aja kita kita kumpulkan apa yang sudah dibaca si Andrew, apa yang sudah dibaca si Mary. Nah, di sini kan ada tuh teman-teman. Nah, kalau si Andrew sendiri dia sudah membaca karyanya si Hawking, si Henry sama si Scott. Berarti 4 buku yang dia baca, 2 buku itu penulisnya sama. Nah, yang ditulis sama si Hawking. Kalau si Mary, dia membaca 3 buku. Nah, berarti cuman ada 2 penulis doang. Karena si Bradbury itu menulis 2 buku yang dibaca sama si Mary. Satu si Henry. Oke, berarti ini kesimpulannya kalau yang ini 3 penulis, yang ini 2 penulis. Nah, 2 penulis 3 buku dan 3 penulis 4 buku. Oke, kita lihat untuk solusinya teman-teman. Nah, Andrew set berarti kita ambil value dari si Andrew card ya. Nah, baru daftar umum penulis dan keduanya telah membaca. Berarti set intersection Mary set. Berarti
Andrew said intersection Mary said. Itu untuk menjawab Andrew dan Mary telah membaca buku yang sama gitu ya teman-teman. Oke, kalau Mary tidak membaca berarti kita lihat atau Andrew tidak membaca berarti Mary said di Prince Andrew said berarti yang dibaca si Andrew ini belum pernah dibaca sama si Mary. Nah, itu untuk difference ya teman-teman. Kalau untuk keduanya telah membaca, kita menggunakan di sini ada namanya intersection. Si Andrew said intersection Mary said. Berarti apa yang sudah dibaca si Andrew juga sudah dibaca sama si Mary. Seperti itu kira-kira guys. Kalau daftar umum penulisnya itu Andrew said Union Mary. Mary. Jadi semua dari si Andrew sama si Mary bakal dicari tuh apa aja atau siapa saja penulis buku yang mereka baca. Nah, seperti itu guys untuk penggunaan set. Ada yang mau ditanya dulu teman-teman? Simpel nih set ini nih guys. Oke, kalau tidak ada, ini boleh kalian screenshot yang jawaban tugas satu ini. Biar nanti kalau kalian butuh kan ada waktu 15 menit lagi untuk menjawab tugas-tugasnya untuk hari ini. Coba di screenshot dulu. Oke, sudah. Nah, kalau sudah kakak stop share, lalu kalian lanjut mengerjakan teman-teman. Nah, share screen ya guys. Ini simple nih, kamus sama set. Lima belas Ah, menit. ini Ya. nomor 3, saya bad input. Oke, share screen Rajib biar kakak lihat. Oh ya, Iya, benar. bentar. Oke. Pasti yang di baris terakhir ya. Iya benar Kak. Hmm. Itu dikasih spasi aja. Printnya dimajuin aja ke depan. Dua spasi atau tiga spasi. Dua aja boleh. Ya. Pakai spasi atau tab? Tap boleh. Coba di tap sekali. Gini Oke. aja. Coba dijalankan. Ah, Oh iya. ya dicentang aja dicentang. Oke. Ya Oh diklik. iya. Iya. Nomor Masuk Kak. empatnya, oke. Nomor empatnya tadi seperti yang kakak bilang ya. Hmm. Untuk nomor empatnya tadi kamu screenshot nggak nomor empatnya? Ini saya baru nyambungin ulang. Oh, oke. Untuk autornya nggak usah diapa-apain lagi. Ini kakak kirim nomor empatnya teman-teman. Di room chatnya ini disimpan, disimpan lagi. Dimasukkan di bawah autor ya. Ini nih. Nah, surname. Jadi dia spasi dulu dari autornya baru copy paste yang kakak kirim. Oh, Iya, dilanjutkan ya teman-teman. Ada waktu 10 menit lagi lah untuk mengerjakan kalian baru nanti kita tutup kelasnya. ini nomor 2 bad input Kak. Nomor dua, itu karena kamu hapus autornya tadi. Hah? Autornya itu kan kehapus ya. Coba diulangi dulu. Ya, ulangi. Autornya nggak usah diapa-apain, tinggal kamu coba. Ya itu nggak, jangan dihapus. Itu jangan Hah? dihapus. Autornya jangan jangan dihapus. Autor Enter. kan yang pertama. Iya, enter coba ke bawah. Coba. Enter. Oh di bawah ya tuh saya. Iya, di bawah. Kalau autor itu kan memang itu kamus kita gitu. Karena tadi kalau kakak kirim sama autornya sebenarnya seperti ini.
Nah, iya seperti itu. Nomor 5 bad input. Oke, dikasih Sudah ya. dikasih spasi dulu ke bawah. Yang Ya, nomor 5. iya, di enter ke bawah, enter. Lalu surname-nya ditarik ke pinggir. Pinggir mana? Iya ke Sini ya. iya iya benar. Jangan ada spasi seperti itu. Nah, coba dijalankan. Masih bad input berarti ini kurang tanda kurungnya di sini. Oh, Iya, di titik tanda petik dulu baru dikurung. terus. Baru tanda kurung. Oke, masih merah ya dia? Kok merah di situ? Oh, kok printnya merah ya? Sebentar, tanggapan diterima. Itu Oh, tanda kurung apa itu yang kau buat? Majukan dikit dia. Di bawah else ya, di bawah else ya. Tap dua kali. Tap dari ini belakang mana? dua kali. Iya, iya itu benar. Satu, dua. Kali lagi. 3. Ya, oke. Tiga, jalankan. Nah, Oh, ya. Di share screen ya, ini guys. emang blank kak ya? Nama apa programnya ini? Iya, kayaknya dia hilang ya, teman. Oh ya. Hmm. Oke, nomor 4 kakak kirim lengkapnya aja. Biar kalian nggak kebingungan, teman-teman. Biar bisa lanjutkan yang lain. Ini untuk nomor 4 yang ini ya. 4 yang tugas satu. Kakak kirim di room chat. Ya kak. Oke, mantap. Di copy paste saja, teman-teman. Ini nama autornya siapa kak? Nama Biografi. gimana gimana? Itu yang ini yang Kipling, yang ini apa nih? Kipling, si Tolkien, si Kamus. Nah, ini. Coba coba tulis Kipling dulu. Kipling. Ah, sabar. Oke. Sebentar, kakak running. Mana ya? Ya Kipling aja, autornya di tes. Kipling. Oh ya udah diterima. Iya, aman. Bentar. Itu karena K-nya huruf kecil kamu buat. Oh, Hmm. Kak, ini yang nomor 5, yang nomor 2 tuh gimana sih, Kak? Nomor 5, nomor 2. Oke, sebentar kakak 5 cek. bagian 2. Iya, 5 bagian 2. Sebentar ya, kakak cek dulu. Itu yang membuat aplikasi ya. Fungsi aplikasi bukan dia. Dev application. Iya, iya. Oke. Perintah tugasnya apa tuh? Sebentar, kakak lihat. Bentar ya. Nomor 5. Oke, berarti salah satu perusahaan menggunakan lomba membaca aplikasi memberikan nama belakangnya. Oke, jadi terusnya di sini kamu buat fungsi baru ya. Fungsi baru untuk menyimpan si artis ya, untuk membuat apa ya? Hmm, daftar artis ya, for artis in kontestan ya. Ini aja. Coba kamu copy yang kakak kirim ini apa? Biar kamu bisa lihat perbandingannya. Kaila. Iya. Ya, ini kakak kirim. Yang nomor 5, nomor 2. Oke, teman-teman ada 3 menit lagi untuk kalian.
Dicoba-coba dulu. Oke, teman-teman, karena waktu kita juga sudah mau habis, mungkin kalian bisa stop share dulu, guys. Biar kakak kita tutup kelasnya dulu. Oke, Kaila. Nah, ya teman-teman, perhatian kakak lagi dulu sebentar, guys. Jadi, itu pelajaran kita hari ini tentang kamus dan set. Kakak lihat kalian sudah paham, cuman memang harus butuh waktu lebih lagi untuk mengerjakan tugas saya.
karena nggak ya langsung kita pelajari langsung bisa paham semuanya. Jadi eh, hari ini mungkin gini aja teman-teman, untuk hari ini aja kakak nanti bakal kirimkan jawaban dari tugas kita yang hari ini. Oke, minta tolong kakak untuk dipelajari lalu dikerjakan sebaik mungkin ya teman-teman. Karena kan jawabannya sudah ada ya, nggak ada lagi yang kalian pusingkan. Cuman untuk hari ini aja ya guys. Jangan nanti malah di lesson-lesson setelahnya kalian berharap terus, kalian nggak mau mengerjakan lagi gitu ya. Nah, oke, nanti bakal kakak kirimkan ke grup teman-teman. Jadi berarti minggu depan kita akan masuk lesson 15. Oke, sebentar kakak cek dulu. Iya, lesson 15 kita akan belajar tentang struktur data bersarang lagi nih teman-teman. Nah, jadi uh, hari ini kamus dan set lumayan EZ ya, gampang untuk pembahasannya juga. Berarti kamus itu kesimpulannya dia punya dia berpasangan value dan key-nya teman-teman, atau nilai dan kata kuncinya. Kalau set itu uh, nilai yang unik ya, misal tidak boleh dua atau lebih nilai yang sama, seperti itu teman-teman. Oke, gimana? Kaila aman? Paham sampai sini? Paham, Kak? Oke, kalau Naufal? Oke. Kalau Rafa, Naufal cuman kakak lihat dari bibirnya ya ini ngomong. Suaranya nggak kedengar. Oke, Rafa gimana? Paham Rafa? Aman, Kak. Oke, nice. Apip? Aman, Kak. Oke, Brilian gimana? Aman, Kak. Ah, nice, bro. Razib, Agung? Aman, Kak. Oke, teman-teman, terima kasih atas konfirmasinya. Nanti kakak kirim dan kalian lanjutkan ya. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, selamat sore guys, selamat istirahat, dan sampai ketemu lagi. Bye-bye. KKN ya? Oke.